mengevaluasi yang sebelum-sebelumnya. Yang menghambat itu adalah implementasinya, ya, implementasi yang harusnya kita lakukan dengan baik dari semua stakeholder, mulai pemerintah sampai kepada industri dan masyarakat. Ya, nah itu kira-kira 3 poin yang kita lihat pertimbangan yang penting ya. Oke. Karena itu menjadi penting sumber pertumbuhan ekonomi sejak sejak kemerdekaan 1945 sudah ada 3 kali terbit undang-undang pertambangan, yaitu 1167, Undang-Undang 4, kemudian direvisi ataupun diperbaharui dengan Undang-Undang 3 2020. Tentu ini mewakili zamannya yang tidak lepas dari lingkungan strategis ekonomi dan kalau kita lihat mungkin Pak Bisman selalu mengikuti, seringkali kita membuat naskah awal, tetapi pada prakteknya nanti di DPR ini banyak perubahan-perubahan dan produknya ini bisa pengembangan ataupun tidak sesuai dengan harapannya. Dan yang kedua di daerah adalah bahwa Pemda tidak punya kewenangan pengelolaan pertambangan dengan undang-undang baru ya, namun berpotensi menanggung risiko dan dampaknya karena memang Pemda ini adalah pemerintahan yang paling dekat dengan lokasi tambang. Sehingga kadang-kadang Pemda ini apatis juga. Apatis itu maksudnya ya udahlah Pak, kan bukan urusan saya, itu kan urusan pusat. Kalau sampai terjadi risiko terhadap pelaksanaan tambang di daerah, ya biar saja pusat. Padahal pusat bagaimana mungkin dari Jakarta sampai ke daerah kalau tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah. Contoh ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sunarto Effendi selaku moderator pagi ini. Saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada Pusat Studi Hukum Pertambangan. Ini ada Pak Bisman di sini. Udah lama nggak bersua. Ya Prof, salam silaturahmi Prof, siap menghadap. Saya harus juga menyapa semua para peserta, ini sangat banyak ya, ada 160 lebih peserta pagi ini. Ini suatu kesempatan baik ya, bagaimana kita sharing pengetahuan, apa yang sudah saya ketahui dari pelajaran, ilmu pengetahuan maupun pengalaman, praktek di lapangan, dan sekarang saya tuangkan di dalam suatu bahan training hukum pertambangan. Mudah-mudahan materi saya tidak banyak overlap dengan Profesor Irwandi ataupun juga Pak Bisman yang nanti akan menyampaikan kuliah. Saya ingat dari surat mengacu kepada surat yang diberikan saya diminta untuk memberikan suatu materi dengan penekanan pengusahaan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan. Itu adalah materi yang sangat tepat. Dan sebelum menuju ke sana tentu ada tataran filosofis yang harus saya sampaikan, baik dalam konteks Undang-Undang Dasar 45, kemudian apa yang berlaku banyak di banyak negara ya, praktek-praktek yang ada di negara lain. Saya akan memberikan juga apa sih yang kita harapkan dari suatu kegiatan usaha pertambangan. Apakah pertambangan ini penting atau tidak ya. Dan nanti akan kita sampaikan juga bukti-buktinya. Saya yakin Pak Irwandi juga sudah menyampaikan, tetapi mungkin untuk menyampaikan dari angle-angle yang lain ya, yang mungkin juga bermanfaat untuk kita ketahui. Mas Afif, saya mohon maaf di share screen saya ini, saya juga Pak Bisman, maaf saya membawa mengikut sertakan juga asisten saya. Baik Pak Sugiyar, siap. Ya. Baik, mudah-mudahan sudah bisa melihat ya di tampilan screen. Baik. Baru-baru ini saya mendirikan suatu pusat studi ya, namanya Center for Mineral and Metal Industry Studies. Jadi identitas saya pakai di sini. Ya, saya melihat bahwa
Indonesia itu harusnya bukan hanya menghasilkan mineral metal, tetapi juga bagaimana ini dimanfaatkan di dalam industri downstream-nya. Sehingga harus ada kesinambungan antara industri pertambangan atau extractive industry dengan industri manufaktur ya dalam konteks ini. Next, saya kira outline yang akan saya sampaikan ini untuk mempermudah saya dan kita semua untuk mengikuti training ini. Nanti akan ada background, pendahuluan, kemudian apa peran pertambangan di dalam ekonomi tentunya, sosial, ekonomi, kemudian kita masuk ke pengusahaan pertambangan, kemudian perizinan, pembinaan, dan pengawasan. Baik, kita lihat pendahuluan, kita ikut pendahuluan. Saya yakin kita semua paham ataupun pernah dengar atau pernah tahu bahwa kita memiliki beragam sumber daya mineral dan batu bara tentunya ya, atau lebih tepatnya sumber daya energi seperti minyak dan gas bumi, batu bara, geothermal. Kemudian kalau mineral kita ada nikel, bauksit, sumbernya aluminium, emas, tembaga, dan timah. Dan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini sebaran ini sangat dikontrol oleh kondisi geologi Indonesia. Sebenarnya kita juga bersyukur ini adalah suatu anugerah yang maha kuasa kenapa tersebar, dan ini juga memberikan dampak kepada pertumbuhan atau perkembangan ekonomi regional. Bayangkan kalau hanya terpusat di suatu daerah, tentu manfaatnya tidak begitu optimal dirasakan di wilayah lain. Harus juga diingat, kalau kita bicara sumber daya itu sesuatu yang dapat dibangkitkan atau dimanfaatkan sebagai kekuatan ekonomi. Sumber daya itu masih di dalam bumi, oleh sebab itu diperlukan suatu investasi, uang, teknologi untuk mengeluarkan dari perut bumi. Sehingga sebenarnya mineral yang telah nyata kita lihat itu baru disebut wealth, ya, kekayaan. Tetapi kalau masih di dalam bumi itu lebih baik kita menyebutnya sebagai sumber daya ataupun potensi mineral Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai negara, tugas pemerintah sebagai penyelenggara penguasaan negara harus menciptakan kondisi daya tarik investasi, menjamin kepastian hukum dan kelangsungan usaha agar sumber daya itu memang menjadi kekayaan negara. Nah, saya ingin kita mempunyai pemahaman yang sama. Butir 4 ini, di mana-mana saya tekankan, ada perbedaan yang nyata, ini filosofis, tataran filosofis yang harus kita pegang kemana-mana, antara kegiatan usaha pertambangan, extractive industry, dengan industri manufaktur. Kalau industri manufaktur itu ada bahan baku diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Pelaku usaha membeli bahan baku, kemudian teknologi untuk prosesnya, dapat produk, lalu dijual. Kalau industri ekstraktif, maka bahan baku tersedia, dia tidak membeli, ya kan? Tidak membeli, dia adalah anugerah Tuhan, maka dia kadang-kadang memiliki resources, memiliki comparative advantage, keunggulan komparatif dibandingkan yang lain. Artinya adalah memang pasal 33 Undang Dasar itu menyebutkan secara tegas bahwa sumber daya mineral atau minerba ini merupakan agen sumber pertumbuhan ekonomi, ya kan? Sehingga negara harus hadir, prudent, sangat hati-hati mengelola ini ya, agar manfaatnya memang optimal dirasakan oleh rakyat. Tetapi kalau pelaku usaha yang di manufaktur, dia beli barang, dia proses, kalau rugi ya salah dia. Tetapi kalau kita sumber daya minerba, kalau rusak, negara yang rugi, rakyat yang rugi. Maka kalau kita lihat di banyak ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih banyak kewajiban pelaku usaha yang harus diberikan ya dibandingkan haknya. Karena negara harus cerewet mengurusi resources negara. Jangan sampai resources ini rusak ataupun terjadi penyia-nyiaan atau wasting sehingga manfaatnya tidak optimal dirasakan oleh rakyat. Lanjut aja. Lanjut coba. Ya.
Oke. Karena itu menjadi penting sumber pertumbuhan ekonomi sejak sejak kemerdekaan 1945 sudah ada 3 kali terbit undang-undang pertambangan, yaitu 1167, Undang-Undang 4, kemudian direvisi ataupun diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 2020. Tentu ini mewakili zamannya yang tidak lepas dari lingkungan strategis ekonomi dalam negeri. Dan kalau kita lihat, mungkin Pak Bisman selalu mengikuti, seringkali kita membuat naskah awal, tetapi pada prakteknya nanti di DPR ini banyak perubahan-perubahan, dan produknya ini bisa pengembangan ataupun tidak sesuai dengan harapannya. Dan inilah yang disebut produk politik, dan tentu kalau kita lihat konstelasi di DPR itu kan banyak-banyak ada partai yang mungkin cara pandangnya berbeda-beda, dan ini masuk di dalam ketentuan yang ada di undang-undang. Sayangnya hingga saat ini PP mengenai pengusahaan minerba turunan Undang-Undang 3 ini belum keluar, sehingga ini juga menjadi pertanyaan terutama di daerah, apalagi organisasi yang mengurusi pertambangan ini sudah banyak yang dilute ya, hilang karena semua kewenangannya ditarik ke pusat. Padahal ada keinginan pusat untuk mendelegasikan kembali, dan ini dituangkan di dalam undang-undang bahwa pemerintah dapat mendelegasikan kembali. Ada undang-undang cipta, ini juga perlu tahu ya. Awalnya undang-undang pertambangan ini masuk kontennya, isus ataupun ketentuannya masuk ke undang-undang cipta kerja. Nah, ternyata DPR dengan cepat ini menyelesaikan sebelum undang-undang cipta kerja keluar. Ya kan? Jadi undang-undang nomor 3 itu keluar nggak salah 1 bulan sebelum undang-undang cipta kerja. Tetapi ada satu pasal yang masuk di undang-undang cipta kerja, yaitu yang berkaitan dengan ketentuan konversi batubara menjadi bentuk lain ataupun nilai tambah batubara, misalkan batubara menjadi gas, menjadi bahan baku industri kimia dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke, kalau kita lihat Undang-Undang 11, semua pada tahu ya. Saya kira tahun 65 ada gerakan Gestapo, kemudian ini merupakan tonggak peralihan Orde Lama Orde Baru, dan kondisi ekonomi kita pada titik nadir, sangat rendah ya, nggak usah inflasi sampai 600% ya, memang kolaps, yang bagi orang-orang tua kita atau saya merasakan betapa susahnya pada saat itu, dan banyak kebutuhan dasar seperti beras diganti dengan bulgur ataupun beras tekad pada saat itu ya. Begitu masuk Orde Baru, ada keinginan negara harus hidup, dan salah satu modal dasar adalah sumber daya alam. Bagaimana sumber daya alam ini dieksploitasi, tentunya dengan cara mengundang modal-modal asing masuk, bukan hanya modal tetapi teknologi. Dan ini kemudian Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pertambangan 11 ini didahului oleh Undang-Undang PMA ya, nomor 1. Kemudian muncullah kontrak-kontrak pertambangan. Jadi rezim ini adalah yang memulai adanya kontrak pertambangan. Lanjut. Kemudian kalau kita ingat tahun 1998 ini ada reformasi, demokratisasi yang kita gaungkan, dan banyak tekanan-tekanan dari daerah untuk meminta kewenangan pertambangan. Saya ingat sekali betapa hiruk pikuk kita pada saat kita rapat dengan Pemda, dan ramai pada saat itu sampai demo supaya ada pembagian kewenangan pertambangan ke daerah. Dan tentu ada perluasan rezim Undang-Undang 11-nya. Kalau Undang-Undang 11 itu galian C ataupun batuan yang diletakkan kewenangannya di provinsi, tetapi untuk Undang-Undang 4 ini bukan hanya provinsi tetapi kabupaten kota juga memiliki kewenangan, dan bukan hanya batuan tetapi juga logam dan batuan. Dampaknya sangat luas.
perizinannya begitu banyak, ada 11.000 perizinan, padahal pada saat peralihan itu hanya 600 KP ya, nanti kita akan cerita. Kemudian penegakan kedaulatan, meniadakan sistem kontrak, ribet sekali kontrak-kontrak itu ya, kita negosiasi susah sekali dengan pelaku usaha, kemudian semua sistem kontrak dihilangkan kecuali masa-masa transisi yang kita harus hargai kontrak. Kemudian ada manajemen sumber daya, ada penyusunan wilayah, ini juga tugas negara, pemenuhan kebutuhan minerba nasional, bahwa produk tambang itu harus mendahulukan kepentingan industri dalam negeri ya, karena barang tambang itu adalah produk atau bahan baku untuk industri. Hilirisasi itu merupakan kewajiban, ya kan. Kemudian penguatan governance, sanksi. Yang menarik adalah kalau kita lihat Undang-Undang 4, sanksi itu bukan hanya diberikan kepada pelaku usaha, tetapi pemberi izin juga diberikan. Yang menarik adalah Pak Bisman, coba dilihat Undang-Undang 3, ini sanksi ini udah hilang di Undang-Undang yang baru gitu. Hilang betul Pak. Ini kemarin 2 hari yang lalu kita ada FGD kecil ya dengan teman-teman, terutama lawyer yang ini juga menyayangkan sekali ya. Apalagi nanti ada keinginan untuk kembalikan ke daerah. Lanjut saja. Oke, undang-undang. Nah, ini menarik ya. Kenapa Undang-Undang 3 itu muncul? Ini ada keinginan, ternyata di Undang-Undang 4 itu tidak jelas ya status KK PKP 2B, kalau dia berakhir menjadi apa dan bagaimana berakhirnya, kemudian ketentuan apa yang harus masuk di dalam izin yang merupakan perizinan baru ya. Kemudian penetapan wilayah ini ada keputusan MK bottom up, kemudian bagaimana mendorong eksplorasi supaya cadangan ini bertambah. Kemudian adanya Undang-Undang 23 di mana tidak ada kewenangan kabupaten kota, semuanya ada di provinsi. Tetapi pada pelaksanaannya semua ini diborong, tidak ada kewenangan provinsi, tidak ada kewenangan kabupaten kota, semua kembali ke pusat. Inilah sentralisasi pertambangan. Tiada sanksi, kemudian ekspor. Nah, ini menarik sekali, ini ada ekspor biji, boleh 3 tahun. Kemudian pertanyaan, kenapa bukan 5 tahun, kenapa bukan 10 tahun, ya kan? Ini juga menjadi ribet. Kemudian perpanjangan IUP tidak terbatas bagi yang melakukan peningkatan nilai tambah. Tetapi untuk PKP 2B, ini saya nggak tahu, mungkin wordingnya hilang ataupun kelupaan, tidak mengatur KK ya. Kalau dia hilirisasi terintegrasi, nanti kita sampaikan apa itu terintegrasi atau tidak. Itu boleh sampai berakhirnya cadangan ya, tidak dibatasi waktunya setiap tahun, setiap 10 tahun ini diperpanjang. Tapi KK itu miss di dalam pengaturannya. Lanjut aja. Saya kira terus saja, ini sudah banyak dibahas. Saya kira ini mungkin akan dibahas oleh Pak Bisman, Pak ya, atau saya bisa sedikit Pak ya. Silakan Pak, mangga Pak. Saya banyak belajar dari petinggi-petinggi MK, kemudian ada keputusan bagaimana kita memberikan pemahaman pasal 33. Jadi sebenarnya pemilik resources itulah rakyat, tetapi secara kolektif. Jadi tidak bisa ada satu individu mengklaim bahwa itu milik dia ya, tetapi ini adalah secara kolektif rakyat yang memiliki resources. Rakyat memberikan mandat untuk menguasai resources. Seperti kita lah, kalau kita punya barang ataupun mengurus kendaraan kita untuk mendapatkan katakanlah BPKB ataupun izin BPKB lah. Kita memberikan surat kuasa ya. Kira-kira analoginya demikian. Jadi negara ini diberi kuasa untuk mengurusi resource rakyat atau resource negara ya, rakyat secara kolektif. Tentu siapa sebenarnya yang menyelenggarakan penguasaan? Tentu pemerintah dalam konteks ini, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, harus mengatur, mengelola, mengawasi, memberikan izin, mencabut,
memberikan konsesi dan sebagainya. Ini ada keputusan MK 2009 ya. Tentu boleh nggak ada asing? Boleh, ya kan? Selama memang negara mengatur agar manfaatnya itu dirasakan maksimal atau lebih besar kepada rakyat Indonesia. Tentu untuk mensejahterakan rakyat dalam konteks pendayagunaan resources ini tidak mungkin dilakukan oleh negara ataupun BUMN sebagai perpanjangan negara dalam mendayagunakan. Tentu ada pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Lanjut saja. Lanjut. Sebelumnya. Ini ada lompat. Sebelumnya, ya. Sebelumnya, Rafif. No. Nggak, next. Ya. Oke. Jadi tugas negara juga menjaga agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dari sesuatu kegiatan eksploitasi atau produksi yang bersumber dari sumber daya mineral, apakah antar individu, masyarakat, ataupun dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu, Pak Bisman, para peserta, Pak Narto, saya selalu merefer sebenarnya kalau dari sisi pemanaan harusnya juga ada pemanaan lain di samping kita suka mendefine, merinci ada mineral right di mana rakyat memiliki, kemudian dikasih ke negara untuk menguasai, kemudian ada mining right sebagai penyelenggara pengusahaan, mining right menambang, kemudian ada economic right. Economic right itu sebenarnya kepada pelaku usaha tambang, tetapi yang terakhir sebenarnya harusnya ada benefit right. Kita harus meyakinkan bahwa benefit itu memang mengalir kepada rakyat secara proporsional berkeadilan. Jadi bukan hanya kita melihat pelaku usaha, tetapi juga harus manfaatnya itu dirasakan oleh rakyat. Lanjut aja. Lanjut. Saya kira nanti Pak Bisman akan menjelaskan itu ya. Jadi ini peran pemerintah menciptakan keharmonisan dalam pengusahaan, menjamin manfaat. Manfaatnya itu harus berkembang dari waktu ke waktu. Makanya kata-kata sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di dalam pasal 3 itu dinamis sifatnya, harus meningkat dari waktu ke waktu. Menjamin kepentingan masyarakat, menjamin kepastian hukum, keberlangsungan usaha, ini tugas-tugas negara yang dilaksanakan, diselenggarakan oleh pemerintah. Memberikan rasa aman terhadap publik, baik bagi pelaku usaha maupun publik yang berada di sekitar kegiatan operasi tambang. Lanjut cepat. Ini fungsi-fungsi pemerintah. Oke. Kalau kita lihat isi undang-undang itu, mungkin Pak Bisman akan lebih kompeten ya menyampaikan ini. Ada ketentuannya, siapa dan apa dan bagaimana. Siapa sih yang boleh berusaha di tambang? Apa yang mereka akan dapatkan dalam kegiatan usaha ya? Misalkan berapa luasnya, berapa waktunya, ya kan? Dan bagaimana mendapatkan suatu izin, suatu wilayah. Dan ini banyak dibahas di dalam isi undang-undang. Kemudian kewajiban pelaku usaha dan tentu ada pemerintah. Saya tadi menyampaikan bahwa di dalam undang-undang lebih banyak itu berbicara kewajiban. Kenapa? Ini yang saya sampaikan bahwa pemerintah yang dikasih mandat pemegang penyelenggara dan penguasaan resources oleh negara, ini harus cerewet ya. Sehingga banyak sekali kewajiban di dalam undang-undang. Nanti kita lihat. Kemudian hak pelaku. Sedikit sekali hak pelaku. Ya, begitu dapat dia yang penting dapat untung, itulah hak pelaku usaha. Kemudian ada larangan, nggak boleh di sembarangan tempat melakukan kegiatan pertama. Kemudian ada sanksi. Kalau kewajibannya tidak dilakukan, apa sanksinya? Jadi paling tidak ada lima
hal yang aspek ini dalam isi undang-undang. Lanjut aja. Oke, lanjut aja nih peran pertambangan. Saya kira saya ingin menyampaikan, oke, ini jalur-jalur ini sangat teknis. Saya nggak tahu Pak Irwandi mungkin menyampaikan tadi berwarna-warni ini mencerminkan kehadiran logam-logam tertentu ya. Kalau coklat paling bawah itu dan juga di Sulawesi Utara, di Halmahera, kemudian di Papua ini banyak ditemukan emas ya, sehingga ini merupakan basis di dalam dekat Kepulauan Riau, Bangka Belitung itu adalah jalur timah sampai ke Myanmar di utara dan Thailand ya, dan tetapi sudah banyak kegiatan tambang timah tutup di Malaysia dan Thailand dan hanya ada di Indonesia. Kemudian nikel ada di Sulawesi bagian timur, kemudian juga di Papua Barat. Kemudian yang kuning di Kalimantan itu adalah boksit ya, sumber aluminiumnya. Baik, itu sekilas, tentu itu kan regional sifatnya, sebagai basis mengarahkan pemerintah untuk nantinya menentukan wilayah pertambangan dan lanjut saja. Rafif, lanjut. Oke. Coba lanjut aja. Lanjut. Kok ada yang kelewat ya? Kayaknya ada yang kelewat tuh. Enggak ya. So, sebelumnya lagi. Sebelumnya. Oh, no. Terus. Kayaknya ada satu yang miss. Tapi nggak apa-apa, terus aja. Terus, oke. Kita berhenti sejenak ya. No, sebelumnya. Rafif. Oke, ini kayaknya nih. Sumber daya minerba atau sumber daya kebumian, sering juga disebut sebagai sumber daya geologi, itu memiliki karakteristik sehingga ini memiliki implikasi kepada kebijakan pengusahaan ataupun kebijakan pertambangan ataupun undang-undang pertambangan. Ya kan? Sumber daya itu di bawah permukaan sehingga menciptakan konflik penggunaan lahan di permukaan, kehutanan, perkebunan, dan ini harus disikapi ya oleh berbagai sektor ya, sehingga ada undang-undang kehutanan yang membatasi dan sebagainya. Kemudian eksplorasi membutuhkan waktu lama. Eksplorasi itu mencari sehingga terdapat suatu cadangan yang ekonomis. Bisa ekonomis, bisa tidak. Dapat emas belum tentu ekonomis ya. Dan sehingga mencari itu kalau tidak dapat berarti resiko ya, ada sunk cost ya. Kemudian kalau menambang pasti ada permukaan yang berubah ya kan, kemudian ada reaksi antara katakanlah mineral logam dengan air tanah sehingga menimbulkan dampak lingkungan ya, dan risiko-risiko ini perlu disikapi dan perlu kehati-hatian. Kemudian sifat resources minerba ini tidak terbarukan, maka semangat konservasi itu juga harus dijaga. Jangan perusahaan itu mengambil mineral yang dengan kualitas baik, tetapi bagaimana dengan kualitas yang kurang baik dan harus diapakan, dan ini harus diatur oleh pemerintah ya. Kemudian terakhir tentu sisi dari manfaat ekonomi, kemudian juga flow dari manfaat itu harus juga diatur sehingga muncullah fiscal policy ya kan. Untuk daerah berapa, kemudian untuk pusat seperti apa. Lanjut. Ya, tentu kalau seorang investor datang ke Indonesia, kan mereka akan tanya kemana saya akan bekerja ya, eksplorasi. Maka peran pemerintah adalah menghimpun informasi awal
yang biasanya disebut survei pendahuluan. Ini untuk mengurangi risiko pelaku usaha. Maka kemudian barulah pelaku usaha itu masuk melakukan eksplorasi detail, pemboran, kemudian konstruksi, produksi. Ini biasanya memakan waktu bisa 8 tahun ya, mulai eksplorasi sampai produksi ya. Dan tentu ada juga yang lebih cepat kalau itu kita berhubungan dengan jebakan-jebakan yang sederhana seperti nikel, boksit yang ada di permukaan. Tetapi kalau dia primer, emas yang primer di dalam bumi tentu memiliki butuh waktu lama. Lanjut. Oke. Kita masuk ke ini bahagian dari usaha pertambangan. Jadi kalau bicara pertambangan ini semua kegiatannya, mengelola, mengusahakan. Kemudian kita jabarkan lagi, kalau kita lihat apa sih definisi usaha pertambangan itu, yaitu kegiatan pengusahaan, mulai dari tahapan kegiatan penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, itu bagaimana membangun pabrik, mendesain tambang, kemudian baru kita masuk penambangan, mengeluarkan bahan tambang ke permukaan, kemudian melakukan pengolahan, pemurnian, kemudian kita angkut, dijual, dan begitu tambang itu menjelang ditutup karena cadangannya habis, maka kita harus melakukan perencanaan pasca tambang. Tentu dalam masa penambangan juga dilakukan reklamasi ya, supaya tidak terjadi perusakan, bukan perubahan lingkungan yang berdampak negatif kepada kehidupan. Itu tahapan kegiatan. Bagaimana nanti kalau dihubungkan dengan perizinannya ya? Kan tahapannya banyak nih. Lanjut, coba kita lihat. Ya, kalau mineral itu beragam, ya, tapi dapat dikelompokkan menjadi dua ya, mineral dan batu bara. Mineral itu biasa senyawa, kalau istilah akademisnya itu senyawa anorganik ya. Kalau batu bara itu organik, biasa sumber daya energi itu kebanyakan organik, khususnya yang fosil ya. Dan kalau kita lihat mineral itu dikelompokkan lagi radioaktif seperti mineral yang mengandung thorium, uranium sebagai sumber energi ya. Kemudian ada logam, bukan logam, dan batuan. Batuan ini biasa dipakai untuk konstruksi ya. Kalau bukan logam seperti batu gamping, dolomit, marmer, itu bukan logamnya. Untuk juga sebagian bangku industri, juga bahan bangunan. Lanjut. Ini saya kira pengelompokan bahan tambang. Logam itu bisa tembaga, nikel, ya kan, besi, emas ya. Kalau bukan logam itu macam-macam, ada zeolit, gamping, ya. Biasanya untuk industri, kemudian batuan untuk konstruksi ya. Lanjut. Oke, ini contoh penambangan. Coba dibayangkan harus menggali, kemudian pertama kali adalah mengupas permukaannya, kemudian kita mengambil batu bara dari lapisan batu bara. Kalau dilihat itu kelihatan ada lapisan batu bara bagian atas itu ya. Dan ini tentunya tidak mudah ya, karena kalau sudah ada kegiatan penambangan terbuka, maka kalau ada air hujan ataupun air tanah, dia akan menggenangi, dan tentu harus dipompa agar air itu agar cekungan ini tidak basah ya, karena akan ada reaksi sulfur